Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fillah. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Intan K. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Masya Allah, kita ketemu lagi nih di video baru aku kali ini, tentunya dengan tema baru. Alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk tetap sehat, dan kita sama-sama belajar lagi, berbagi pengetahuan, dan aku selalu berharap apa-apa yang aku bagikan itu dapat menambah pengetahuan sahabat filah dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat filah, jadi di dalam Islam ada hukum khusus yang berlaku pada wanita-wanita yang sedang haid. Dan sahabat filah semua pastinya sudah tahu banget kan tentang hal yang dimana wanita yang sedang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh disetubuhi melalui faras atau kemaluan. Para ulama sepakat tiga hal tersebut berlaku pada wanita-wanita yang sedang haid. Oke, walaupun wanita sedang mengalami haid, bukan berarti wanita-wanita tidak bisa memaksimalkan ibadahnya seperti berzikir, bersedekah, ikut pengajian, dan menyiapkan makanan-makanan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, ibadah-ibadah tersebut masih bisa wanita haid lakukan kecuali tiga hal yang udah aku sebutkan pertama tadi ya, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh disetubuhi melalui faras. Jadi, pertanyaannya, apakah boleh wanita haid masuk ke dalam masjid atau ke area masjid, misalnya ikut pengajian atau ketika memiliki hajat tertentu? Nah, jawabannya adalah boleh. Kalau boleh apa sih Kak dalilnya? Apa alasannya gitu kan? Nah, alasan yang pertama nih teman-teman, tidak ada dalil yang melarang wanita haid berdiam di dalam masjid. Adapun dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-43 itu tidak bisa dijadikan dalil karena tidak sedikit pun menyinggung masalah wanita haid, hanya menyinggung orang yang junub. Dan tidak benar ya teman-teman mengkiaskan haid kepada junub. Karena kaidah mengatakan la qiyas fil ibadah. Tidak ada kias dalam masalah ibadah. Nah, di samping itu juga haid dan junub adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disama-samakan. Di antara perbedaan yang mendasar adalah wanita haid tidak diperintahkan sholat, sementara orang junub tetap diperintahkan sholat. Haid dapat membatalkan puasa, dan junub tidak semuanya membatalkan puasa. Contohnya seperti mimpi basah. Nih ya teman-teman, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, perlu banget nih ya, bahwa dalam hal atau masalah ibadah yang kita cari adalah dalil perintahnya. Jika sudah ada dalil perintah mengenai suatu ibadah, maka kita kerjakan. Ini dalam hal ibadah ya teman-teman, karena jika kita cari dalil larangannya, tidak akan ketemu. Contohnya nih, sholat subuh kan sudah dari dulu ya, sampai kapanpun jumlahnya tetap 2 rakaat, karena itu perintahnya. Nah pertanyaannya, apakah boleh sholat subuh 3 rakaat? Kan tidak ada yang larang, tidak ada dalil larangannya juga gitu kan. Nah, jawabannya jelas tidak boleh ya teman-teman. Walaupun tidak ada larangannya, tapi ada nggak perintahnya. Sekali lagi, masalah ibadah yang kita cari adalah dalil perintah, bukan dalil larangannya. Beda dengan masalah duniawi. Jika berkaitan dengan masalah duniawi, yang kita cari adalah dalil larangannya. Misal, larangan memakan babi, larangan meminum khamar, larangan memakan riba, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah duniawi, teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apa dalil yang membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid?
Jadi dari Syekh Ali Muhammad Farhus, ulama Al-Jazair menjelaskan, tidak ada dalil sahih dan tegas yang melarang wanita haid masuk masjid, dan hukum asal seorang hamba itu tidak dibebani larangan. Nah, keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya beliau bersabda, Muslim itu tidaklah najis. Nah, jadi hakikat seorang Muslim memang tidaklah najis. Seorang Muslim itu bersih. Dan para ulama sepakat, maksudnya menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-28, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." Nih ya teman-teman, dahulu Nabi pernah mengumpulkan para tamu kaum Nasrani dari Najran di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Jadi gini deh, orang kafir saja boleh kan masuk masjid, padahal bisa dipastikan ada najis di badan mereka. Di antaranya ada haid, karena memang mereka tidak peduli dengan kesucian badan, mereka tidak mandi bersih, tidak mandi junub. Tentu wanita muslimah yang haid, yang sudah tentu maksudnya menjaga diri dari najis, lebih boleh untuk masuk ke dalam masjid kan. Nah, hadis dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berpesan kepada beliau saat beliau menunaikan haji dalam kondisi haid. Sesungguhnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Saat Aisyah sedang haid, Rasulullah tidak melarang Aisyah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang beliau larang hanya tawaf, mengelilingi Ka'bah, karena memang tawaf adalah sholat, hanya saja dibolehkan berbicara. Dan wanita haid memang tidak boleh melakukan sholat kan. Nah, meski sedang haid juga, wanita tetap butuh untuk beribadah, termaksud menghadiri pengajian di masjid demi meraih ilmu. Karena salah satu tips istiqomah itu ya kita terus belajar, meraih ilmu, ikut-ikut pengajian gitu kan. Ketika kita ingin hijrah ya kita tetap meraih ilmu, menuntut ilmu, ya jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu gitu. Nah, teman-teman, terdapat dalam kitab Sahih yaitu Sahih Muslim bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Berikan padaku sajadah kecil di masjid." Lalu Aisyah berkata, "Saya sedang haid ya Rasulullah." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya haidmu itu bukanlah karena sebabmu." Nih teman-teman, maksudnya haid itu bukanlah keinginan kita sebagai wanita, tetapi memang itu yang Allah kadarkan untuk wanita, yaitu datangnya haid setiap sekali sebulan, dan itu normalnya sekali sebulan. Jadi hal itu menunjukkan teman-teman bahwa boleh saja bagi wanita haid untuk memasuki masjid jika ada hajat dan tidak sampai mengotori masjid. Itu hal-hal utama yang perlu kita ketahui, bahwa wanita haid masuk ke dalam masjid asalkan berwudu terlebih dahulu atau tetap bersih dan jangan sampai mengotori masjid. Ya patuhi aja adab-adab ketika memasuki masjid, yaitu kaki kanan, masuk dengan kaki kanan maksudnya, membaca doa masuk masjid, kemudian jangan lupa berwudu dan jangan sampai mengotori masjid. Nah, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.